Bacaan hari ini terambil dari Injil Lukas 15, ayat 11 sampai dengan 32. Demikian bunyinya, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Dilanjut Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Amin. Shalom Bapak dan Ibu. Gimana kabarnya semuanya? Iya, rupanya pagi hari ini gereja kita kedatangan tamu. Itu Mas yang pojok itu, saya nggak pernah lihat itu. Dari mana Mas? Dari Papua. Tinggal di mana di sini? Di belakang situ ya? Iya. Saya ucapkan selamat datang dan selamat beribadah di gereja kami. Tuhan berkati. Iya. Selamat datang juga dengan Pak Siregar, lama gak ketemu saya. Ya jalan-jalan terus ini rupanya ini. Ya, selamat semuanya, selamat kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mendengar bacaan yang ketiga Bapak dan Ibu, ini kalau kita hayati dan kita renungkan bersama, kayaknya bacaan ini bukan bercerita tentang warisan. Coba kalau kita dengarkan bacaan ini bukan bercerita tentang tinggalan atau warisan orang tua. Bukan itu. Akan tetapi kayaknya makna yang tersirat dan tersurat di dalamnya itu lebih banyak berbicara tentang kasih. Bagaimana tidak Bapak dan Ibu ini kasih Tuhan sebagai seorang ayah diperhadapkan kepada suatu permasalahan yang teramat rumit. Kalau kita mendengar dan membaca tadi Bapak dan Ibu, kita bisa bayangkan. Biasanya Bapak dan Ibu ya, orang minta warisan itu
kalau orang tua kita sudah almarhum. Iya toh? Tapi ini lucu, orang tua masih hidup minta warisan. Iya. Berarti kalau minta warisan orang tua masih hidup, berarti punya pikiran, wis wong tua aku ben mati. Kan begitu. Logikanya kan begitu. Lho wong tuane jek urip kok njaluk warisan. Berarti punya harapan toh, wis wong tuaku ben. Nah, warisannya ben tak nggona nih. Itu logika, lazimnya seperti itu. Begitu di dalam bacaan kita tadi ada dua orang anak, yaitu si sulung dan si bungsu, Bapak dan Ibu. Si bungsu ini karakternya berbeda tentu dengan yang si sulung. Yang si bungsu ini kayaknya lebih tamak sedikit begitu. Wis motone golek duit nek nyambut gawe wong sing dinceng warisan. Ya, sing dinceng warisan. Pak Rino Pak tak omongi, aku njaluk warisane. Ya. Bapake dilungguhno, njaluk warisane. Kinten-kinten napa-napa enten napa mboten ngeten iki. Nek teng mriki enten napa mboten? Iya. Bapaknya didudukkan, nunggu apa? Aku njaluk warisane. Kula kinten mboten wonten nggih. Ndak ada. Tapi ini di dalam bacaan kita ini ada Bapak dan Ibu. Ayah, saya minta bagian yang menjadi hakku. Sikap orang tua kala itu, kalau kita menjadi orang tua, kira-kira marah enggak? Ayo. Kalau kita menjadi orang tua, kita masih hidup, tiba-tiba anak datang, Pak aku njaluk warisane. Ayo gimana jawaban kita? Tidak marah. Iya, tidak marah ya? Iya, Bu Ati tidak marah, malah dikei. Mas Prapto ya? Iya, anaknya. Iya. Ini bijaksana sekali orang tua ini dikasih sebagian. Ya udah, ini bagianmu. Bagian si bungsu. Ternyata setelah si bungsu ini mendapat warisan, wah enak dia. Merasa bahagia hidupnya. Seakan-akan warisan ini tidak akan habis seumur hidupnya. Warisan dijual oleh si bungsu, lari dia. Jari ini merantau begitu. Merantau dodol warisan. Karep-karepnya mungkin dikembangkan bondone di rantau sana. Akan tapi si bungsu ini tidak tahu bahwa di sana juga akan terjadi suatu musibah yang luar biasa. Di negeri yang dimana dia tuju lama-kelamaan di sana terjadi krisis yang luar biasa. Terjadi kelaparan. Karena kelaparan Bapak dan Ibu, harta milik si bungsu ini dijual habis untuk makan. Tidak jadi berkembang. Bahkan di sana pun dia ikut orang menjadi penggembala babi. Mau makan makanan babi pun tidak dikasih. Karena begitu dahsyatnya penderitaan yang dialami si bungsu di rantau sana, dia ingat dengan keadaan ayahnya yang berlimpah ruah harta kekayaannya. Dia ingat di dalam sana, di orang tua saya banyak harta yang melimpah. Tidak kekurangan suatu apapun, akan tetapi saya di sini mati kelaparan. Akhirnya si bungsu ini Bapak dan Ibu menyesal, merasa berdosa, merasa bersalah. Dia bertobat, pulang kepada bapaknya. Dia seakan tidak berani menatap wajah bapaknya, tidak berani. Dia menyesal, datang ke sana menjumpai ayahnya. Dan dia berkata, Bapak, saya telah berdosa terhadap surga, juga terhadap Bapak. Saya ini tidak layak disebut anak karena meminta hak sebelum orang tua meninggal. Apa sikap Bapak? Menolak? Kalau dalam bacaan kita tadi, sikap Bapak ini bijaksana sekali. Anak yang sudah memboroskan harta kekayaan, yang sudah menghambur-hamburkan ini datang. Ketika orang tua melihat bahwa itu si bungsu datang, orang tua ini malah lari Bapak dan Ibu. Lari menjemput dia, lari merangkul dia, lari menciumi dia. Diberikan yang lebih istimewa lagi. Diberikan pakaian yang terbaik. Dibikin pesta raya yang luar biasa. Ini orang tua ini ingin menjadi damai agar hidup anak-anaknya tentram. Akan tetapi sikap si sulung ini Bapak dan Ibu
ketika mendengar berita bahwa di rumahnya terjadi euforia yang luar biasa, senang-senang, tari-tari, dansa, joget dan sebagainya, marah Bapak dan Ibu. Dia panggil itu hambanya, pembantunya. Ya, ada apa di rumah saya? Kok rame? Ada dansa, ada musik, ada nyanyian. Saya kok nggak tahu apa yang terjadi. Si pembantu ayahnya cerita, adikmu telah pulang dengan selamat. Ayahmu menyembelih lembu yang tambun untuk berpesta. Ketika mendengar berita ini, si sulung ini marah kepada ayahnya. Ayah, kenapa adik saya yang menghabis-habiskan, yang memboroskan harta ini kau sambut dengan begitu rupa, kau sambut dengan begitu meriah, kau sembelihkan lembu yang begitu tambun. Akan tapi saya yang melayani ayah, yang melayani bapak bertahun-tahun dan tidak pernah membuat kesalahan, seekor kambing pun belum pernah kau berikan kepada saya. Itu kata si sulung. Apa kata ayah? Luar biasa jawaban ayahnya. Anakku, dengarkan, engkau telah bertahun-tahun bersama dengan aku. Berarti apa yang kumiliki itu juga menjadi milikmu. Kalau menjadi milik berarti kita bebas menggunakan toh. Jadi boten. Kalau sudah menjadi milik kita tentu kita bebas memakainya toh. Itu harapan sang ayah. Agar antara anak yang satu dengan yang dua ini tidak ribut dan tidak berkelahi. Sehingga ayahnya bisa mendamaikan antara satu dengan yang lain. Dengan perkataan yang begitu bijaksana. Sehingga satu dengan yang lain saling bisa menerima. Itu garis besar cerita dari bacaan ketiga kita pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sedangkan yang menjadi tema renungan pada pagi hari ini yaitu setialah menjadi anak-anak pendamai. Setialah menjadi anak-anak pendamai. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dari temanya, menjadi anak pendamai. Menjadi anak. Kenapa kok bukan menjadi orang tua? Kok dikatakan menjadi anak pendamai? Karena anak itu paling lugu Bapak dan Ibu. Anak itu paling menurut. Anak itu susah untuk goroh. Anak itu susah untuk membohongi. Makanya kalau berbuat sesuatu dekat anak yang kecil, jangan suka bohong Bapak dan Ibu. Saya punya tetangga. Tetangga saya itu kehilangan ayam begitu. Dulu waktu saya bujang, tetangga saya kehilangan ayam. Terus anaknya tetangga itu, bapaknya itu menyembelih ayam. Anak ini main-main dengan anaknya, ditakoki begini. Kamu tadi makan pakai apa? Bapakku melih pitik. Loh, aku kehilangan pitik berarti dibelih bapak nih. Nah ini ketulusan dari anak ini nggak bisa bohong begitu. Makanya kalau melakukan sesuatu, kalau sampai anak tahu, dia akan ditirukan. Ini, saya juga begitu di rumah pengalaman cucu saya yang masih kecil itu saya kasih cara melukis pemandangan. Saya kasih begini, saya ambil folio, cara melukis halaman tak baris tengah begini, tak tarik begini, tak kasih sini gunung-gunung pakai matahari. Sekali saya ngasih tahu, sampai sekarang dia kalau melukis pemandangan, ya persis seperti itu. Itulah sang anak. Anak pendamai, saudara kasih Tuhan, pendamai berasal dari kata damai. Damai yang berarti itu dalam keadaan tenang. Damai itu mempunyai arti dalam keadaan baik-baik saja. Damai itu dalam keadaan senang, sukacita. Itu adalah makna dari kata damai. Tidak ada perang. Itu damai. Yang menjadi lebih penting lagi itu bagaimana kita bisa menjadi anak-anak damai yang berarti bukan hanya damai, tidak ada perang, akan tetapi bisa menjadikan hati dan kehidupan kita ini lebih damai. Tidak bergejolak. Tenang. Penuh rasa kebahagiaan. Itu yang diharapkan Tuhan. Karena kita ini Bapak dan Ibu tidak akan pernah disebut anak-anak Allah kalau kita tidak membawa damai. Di dalam Matius itu dikatakan, Matius 5 ayat 9 itu dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah.
jelas dan cetok sekali. Bahwa siapapun tidak akan pernah disebut anak-anak Allah kalau dia tidak membawa damai. Terus bagaimana agar kita bisa membawa damai? Bagaimana? Padahal kita diwajibkan dengan setia menjadi anak-anak pendamai. Pendamai. Berarti kita ini harus menjadi inspirasi bagi orang lain. Kita ini harus aktif. Setiap langkah kerja kita, setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita pikirkan harus ngefek dalam sebuah kedamaian. Kalau kita berbicara, ujung-ujungnya membuat semuanya gaduh. Bukan anak Allah namanya. Kalau kita berbicara, ujung-ujungnya membuat orang lain sakit hati. Bukan anak Allah namanya. Kalau kita berbicara, ujung-ujungnya membuat semuanya menjadi berantakan. Juga bukan anak Allah namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita bisa menemukan rasa damai di dalam hidup kita? Agar kita layak disebut sebagai anak-anak Allah, anak-anak pembawa damai. Bagaimana? Ya harus ada chemistry Bapak dan Ibu satu dengan yang lain. Kita harus ada chemistry mau ke gereja. Hari ini gereja kita sedikit penuh. Tidak seperti biasanya. Kalau saya kesini dulu tidak seperti ini. Sebelah kiri kanan saya ini penuh. Sebelah sini ya lumayan begitu. Berarti semuanya rindu kedamaian. Karena ada chemistry antara Tuhan dengan kita. Rindu pergi ke gereja, rindu akan kedamaian. Di situ letak kedamaian. Bagaimana kita mencari kedamaian? Gampang Bapak dan Ibu. Saya punya pengalaman pribadi untuk mendapatkan sebuah kedamaian dalam hidup. Boleh dicontoh yang sudah berkeluarga. Yang belum berkeluarga juga boleh. Contohnya seperti ketika saya masih bujang. Ya, biyen etok-etok kuliah gitu. Ketemu dengan calon istri, belum istri loh, calon istri. Iya, biyen loh ini biyen. Iya, ketika saya pandang pertama, luar biasanya. Ya, luar biasa. Pandangan pertama langsung hati saya ditusuk, jelas ampun Tuhan. Ya, ditusuk tapi nggak sakit lucunya ini ya. Ini ya, kita pandang dia nusuk, kok nggak sakit ditusuk, malah hati berdebar-debar. Iya toh. Ketika didekati terasa damai hidup ini, ayem, tenang, tidak bergejolak sama sekali. Ya, berarti ini patut dijadikan inspirasi untuk membuat hidup damai. Kau mulai ayo. Ini salah satunya, berarti kita harus ada chemistry antara Tuhan, antara satu dengan yang lain, dengan Bu Elis. Harus ada chemistry untuk saling rindu, berbagi kasih, belajar bersama. Dengan Bu Ati, dengan Bu Yuli. Kadang-kadang saya ini bisa terbayang wajah Bu Yuli yang gemuk. Iya, yang gemol begitu. Kalau di Kertorjo bandingannya dengan Bu Yarti. Penak, gak iso ilang, soalnya gede, ketoro nek ketelisur. Nah inilah saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita bisa menjadi inspirasi bagi orang lain, agar orang lain ini juga bisa meniru kita. Bagaimana kita bisa berbicara dengan baik, dengan santun, meskipun orang lain itu punya kesalahan kepada kita. Karena di dalam bacaan kita seorang ayah tidak menghitung kesalahan anaknya yang luar biasa. Allah Bapa di dalam diri kita Yesus Kristus tidak pernah menghitung dosa kita semua. Yesus Kristus tidak pernah memperhitungkan segala kesalahan kita karena dia datang ke dunia bukan untuk menghakimi dunia. Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi saudara dan saya. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ini kita amini. Jadi oleh karena itu jangan ragu-ragu datang kepada Yesus. Karena di dalam dia ada keselamatan, di dalam dia ada kedamaian. Di dalam dia tidak ada penghakiman. Saudara saya ini dia diberi kebebasan, diampuni, dia entas dan diangkat, diselamatkan untuk menjadi anak-anak damai. Jangan ragu-ragu. Bu Ida yang jauh di sana, mana Bu Ida tadi? Iya, yang jauh di sana di Gajah. Karena dia rindu kedamaian, rindu berjumpa dengan kita semua. Rela dia datang ke tempat ini. Secara logika dia di sana terisolir.
Akan tapi Yesus Kristus tidak pernah mengisolir Bu Ida. Yesus Kristus Tuhan senantiasa memberkati, menyertai setiap langkah kehidupannya. Contoh bahwa dia berani bersaksi di tengah-tengah mereka. Ada kerinduan datang bersama-sama dengan kita di sini. Saudara kita yang dari Papua, siapa namanya, Mas? Siapa? Brian. Rian, ya. Mas Rian dari Papua. Karena kalau bukan rindu kedamaian dari Tuhan, dia tidak akan pernah datang ke sini dan tidak akan pernah berjumpa dengan saudara dan saya. Kerinduan Mas Rian luar biasa. Kita hargai. Jauh di sana, jauh merantau Bapak dan Ibu, jauh. Papua saya nggak bisa bayangkan, jauh sekali. Kalau kita nggak punya uang banyak, nggak akan pernah ke sana. Akan tetapi Mas Rian rela dengan tulus mencari kedamaian di dalam Yesus, berjumpa dengan panjenengan semua. Luar biasa. Oleh karena itu saudaraku dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, di dalam posisi dan keadaan apapun kita ini, tetap kita harus semangat setia menjadi anak-anak pendamai. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya pada hari ini sampai Maranatha. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak.